kita perlu inisiatif-inisiatif gagasan untuk mewujudkan tanpa. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan. Budi Jiwandono menjadi sorotan publik karena memiliki wajah tampan dan karismatik. Di Pilpres 2024 lalu, ia kerap kali tertangkap kamera berada di sisi Prabowo Subianto, yang tak lain adalah pamannya. Kini namanya santer disebut-sebut bakal diusung oleh Partai Gerindra menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Nah, seperti apa sebenarnya sepak terjang lelaki 42 tahun ini? Berikut fakta sosok Budi Jiwandono, keponakan Prabowo bakal calon gubernur DKI Jakarta. Budi Jiwandono yang bernama lengkap Gerardus Budi Satrio Jiwandono, lahir di Jakarta 25 September 1981. Budi mengenyam pendidikan di SD Santa Teresia, lalu lanjut di SMP Pelita Harapan. Kalau ia masuk SMA, Budi menimba ilmu di luar negeri, yakni di SMA Berkshire School, Amerika Serikat. Setelah lulus, ia tetap menetap di negeri Paman Sam. Ia kuliah di jurusan Government and International Relations, Clark University, Amerika Serikat. Nah, sebelum berkarir di panggung politik, Budi terlebih dahulu terjun di dunia bisnis dengan mengisi berbagai posisi mentereng. Di antaranya, sebagai wakil direktur utama pada PT Nusantara Energi, perusahaan yang dimiliki oleh pamannya Prabowo Subianto. Jadi Budi Jiwandono ini guys merupakan keponakan dari Prabowo Subianto. Hubungan antara keluarga Budi dan Pak Prabowo berasal langsung dari Ibu Budi. Lebih jelasnya bakal Mimin ungkap selanjutnya. Sabar ya. Lalu Budi juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Satrio Putra Tidar, Direktur Utama di PT Nusantara Pandu Energi, Direktur di PT Kertas Nusantara, dan Komisaris Utama di PT Karunia Tidar Abadi. Tak hanya itu, Budi juga pernah menjabat di posisi strategis di suatu organisasi, yakni sebagai Bendahara Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi periode tahun 2015-2016. Lalu menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perbasi periode tahun 2016-2019. Dari kiprah inilah Budi perlahan tapi pasti makin hebat di panggung politik. Kini menjadi salah satu petinggi di Partai Gerindra, Budi juga terlihat sebagai tim kampanye nasional untuk memenangkan paslon 02 di Pilpres 2024 lalu. Dari sinilah sosoknya makin tersorot oleh media. Tapi memang tampan dan berkarisma sih. Sepakat dengan Mimin? Komen di bawah dong. Kiprah Budi di dunia bisnis tak diragukan lagi seperti yang Mimin singgung sebelumnya. Keberhasilannya itulah yang menjadi modal baik bagi Budi untuk menapaki dunia politik. Terlebih lagi dalam keluarganya, politik sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup mereka. Nah, pada tahun 2017, Budi yang sebelumnya gagal melenggang ke Senayan, akhirnya bisa terpilih untuk menjabat sebagai anggota DPR RI melalui akses pergantian antar waktu atau PAW dengan menggantikan Ludar Kombong yang meninggal dunia. Budi pun berhak mengganti dan menduduki tahta tersebut sampai tahun 2019 karena meraih suara terbanyak kedua di Dapil Kalimantan Timur. Keberuntungan politik yang ditapaki Budi pun kembali berlanjut. Pada periode 2019-2024, Budi terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Timur dengan perolehan suara sebanyak 71.207 suara. Tak hanya terpilih, ia juga kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang mengurusi bidang-bidang seperti pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Nah, pada periode 2024-2029, Budi terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Timur dengan perolehan suara yang cukup banyak, yakni 131.558 suara dari 307.259 total suara partai dan caleg di Kalimantan Timur. Nah, saat ini nih Budi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPD Partai Gerindra dan sebagai Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, di mana Prabowo Subianto menjadi Ketua Dewan Pembinanya. Emang keluarga nggak jauh-jauh ya mendampingi? Terlahir dari keluarga terpandang, Budi tentu saja memiliki privilege yang meyakinkan. Ia adalah anak dari pasangan Yosef Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsi Medirawati Joyo Hadikusumo. Ayah Budi bukan orang sembarangan di Republik ini. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1993 sampai 1998. Selain itu menjadi guru besar emeritus di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bahkan tak hanya aktif sebagai akademisi. Ayah Budi juga sempat mengemban sejumlah jabatan di pemerintahan, mulai dari Kepala Biro di Bappenas, staf khusus untuk Menteri Perdagangan, staf Menteri Koordinator Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, hingga menjadi Wakil Menteri Perdagangan di Kabinet Pembangunan 5 era Presiden Soeharto.
Sementara Ibu Budi adalah anak dari ekonom terkemuka Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, tak lain kakak sulung Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Nah, Ibu Budi juga lulusan sarjana pendidikan dari Universitas Harvard, universitas yang tentu tak kaleng-kaleng. Lalu Ibu Budi juga tercatat aktif sebagai komite program pengajar di Yayasan Mitra Mandiri Indonesia yang membantu individu dan organisasi untuk berkembang menuju kemandirian. Yayasannya berafiliasi dengan United Way Worldwide yang didirikan sejak tahun 1876 dan tercatat sebagai salah satu organisasi terbesar di Amerika Serikat. Lalu kakak Budi Tommy Jiwandono juga politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. Sebelumnya Tommy pernah menjadi wartawan majalah Tempo dan analis keuangan di sebuah perusahaan di Hong Kong. Budi juga memiliki sepupu yang karirnya cukup dahsyat di dunia politik dan bisnis. Ada Aryo Joyo Hadikusumo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, dan Didit Prabowo. Budi memiliki istri bernama Lumila FS atau Mila Gunawan yang sebelumnya sudah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Atara. Mila Gunawan adalah cinta pertama masa remaja Budi dan mereka baru benar-benar menjalin asmara pada tahun 2021. Lalu akhirnya memutuskan menikah di akhir tahun 2023 di saat usia Budi sudah mencapai 42 tahun dan sang istri telah berusia 41 tahun. Nah, kamu mungkin akan kesulitan nih guys jika ingin ngepoin istri dari Budi Jiwandono. Soalnya yang gak aktif dan sepertinya tak memiliki akun sosmed. Tenteram banget ya dari gangguan haters. Hal yang tak kalah menarik juga dibahas dalam diri Budi Jiwandono adalah soal agama. Saat ini ia sudah resmi memeluk agama Islam yang menjadi mualaf pada 3 Desember 2023 lalu kala hendak memutuskan menikah dengan pujaan hatinya Mila Gunawan. Atas bimbingan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Budi pun bersyahadat dengan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses tersebut juga dihadiri oleh Prabowo Subianto yang membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi. Lalu pada Jumat 29 Desember 2023, Budi dan Mila Gunawan pun resmi menikah dengan cara Islam. Sebelum resmi sebagai Muslim, diketahui Budi memeluk agama Katolik. Moga pilihannya menjadi Muslim berkah dunia akhirat ya guys. Nah, terlepas dari pernikahan dan rekam jejak Budi, yang menarik juga untuk disingkap adalah kekayaannya. Sebagai anggota DPR RI sekaligus keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, menurut laporan LHKPN tahun 2022, Budi Jiwandono tercatat mempunyai total harta kekayaan senilai 8,8 miliar rupiah. Tentu saja melihat kiprahnya yang cukup dahsyat di dunia bisnis dan panggung politik di tanah air, kekayaan Budi Jiwandono terus meningkat. Mimin yakin deh, udah di atas 10 M kekayaannya. Nah, menurutmu Budi Jiwandono bakal bertarung di Pilkada DKI Jakarta nanti atau disalip oleh ponakan Prabowo yang lain? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.